Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sehat ya. Perut kenyang utang lunas. Yang jomblo disegerakan dengan pasangannya. Yang sudah berpasangan, semoga dilanggengkan hubungannya, diberi rezeki nomplok serta kuota berlebih untuk nonton alur cerita film berjudul What You Wish For tahun 2024. Film ini menceritakan tentang seorang koki yang nekat menjadi tukang masak daging jelema karena terlilit hutang. Bagaimana kisahnya? Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita ikutin alur ceritanya. Tapi bagi kalian yang suka dengan channel ini, tolong sisihkan sebentar saja jemarinya untuk menekan tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendapatkan info alur cerita film terbaru dari Calawak. Film ini diawali dengan penampakan seorang pria bernama Ryan yang baru saja tiba di bandara di Amerika Latin, di mana di sana sudah ada sopir yang menunggunya dan akan membawa Ryan ke suatu tempat yang menjadi tujuannya. Rupanya penjengukan ini sudah direncanakan karena sebelumnya Ryan celungak-celinguk setelah sampai di bandara. Setelah menempuh perjalanan sangat jauh dan melewati hutan belantara, akhirnya Ryan tiba di sebuah villa mewah di mana tempat ini sangat terpencil dan jauh dari pemukiman dengan pemandangan indah. Di mana Ryan ini datang atas sebuah undangan dari teman lamanya yang meminta Ryan datang, yang tujuannya entah apa, mau ngapain, dan arek naon. Setelah mendapatkan password rumah lewat surat yang dititipkan oleh supir, Ryan pun masuk ke dalam rumah itu, di mana interiornya seperti kediaman orang-orang kaya, dan Jack sang pemilik rumah pada saat itu sedang ada urusan pekerjaan yang berjanji akan menemui Ryan di malam harinya. Ryan disuruh menunggu sambil memasak makanan yang sudah disediakan. Ryan yang seorang koki ini sudah tidak canggung lagi dalam memasak sayur lodeh, dan pada akhirnya menjadi dadar endog yang digulung isi jamur. Singkat cerita, di sore harinya datanglah Jack ke rumah itu. Jack ini sahabat lama Ryan yang sudah tidak bertemu selama 12 tahun. Setelah berpelukan, Ryan dan Jack pun mulai melakukan perbincangan, di mana mereka ini sama-sama tukang masak alias chef yang sama-sama sekolah tata boga di universitas yang sama. Cuma bedanya, Jack ini sudah sukses dengan profesinya, sedangkan Ryan hanya seorang koki di warteg. Jack ini berprofesi sebagai juru masak di sebuah agensi penyedia jasa pelayanan makanan, di mana rumah itu merupakan rumah yang sengaja disewa oleh agensinya untuk sebuah acara makan malam yang akan digelar beberapa hari lagi. Dan di situ Jack sebagai koki utama yang akan memasak spesial yang nantinya disuguhkan ke orang-orang kaya yang sengaja datang berkunjung ke rumah itu untuk mencicipi masakan Jack. I'm a good one. All right. Not the only thing that is. Selain tukang masak, Jack pun harus menyiapkan bahan-bahan dan menu makanan yang akan disajikan, sehingga ia lebih dulu dikirim ke sini untuk mempersiapkan segala sesuatunya. Saat membahas tentang penghasilan, Jack yang bekerja sebagai koki di agensi tersebut menuturkan bahwa gajinya sangat besar, dan Ryan pun ikut terkejut mendengar nominal gaji Jack untuk seukuran juru masak yang hanya dilakukan untuk sekali masak saja. Bukan tanpa alasan, karena yang Jack layani adalah orang-orang super kaya dari belahan penjuru dunia yang menginginkan masakan dengan sensasi yang berbeda. Namun walaupun punya penghasilan besar, dari raut wajahnya Jack seperti orang yang stres dan frustasi, karena menurutnya orang-orang kaya selalu menuntut masakan yang nyeleneh, dan secara tidak langsung hal itu menjadi beban berat untuk Jack. This pay must be great, huh? It's about the only thing that. No, it's just Di keesokan paginya, Jack mengajak Ryan untuk sarapan di kota kecil dengan menggunakan mobil klasik yang baru saja dibelinya. Ryan pun sempat kepo karena untuk seukuran Jack yang kaya raya tidak pantas memiliki mobil doyok tersebut. Still wearing the watch, I see. It looked better on me. Akhirnya mereka tiba di suatu kafe yang menyajikan menu stik daging sapi. Tampak di situ ada cewek cantik yang duduk sendirian, dan akhirnya Jack dan Ryan pun berkenalan dengan cewek itu. What happened? I quit. Cewek ini bernama Alice yang seorang solo traveler dan orangnya asik dan nyambung diajak ngobrol ngalor ngidul. Setelah Alice menanyakan profesi mereka, Jack pun menawarkan main ke villanya untuk membuktikan enak tidaknya masakan mereka. Sesampainya di villa, Jack dan Ryan pun siap-siap bertanding untuk menentukan siapa masakan yang paling enak menurut Alice. Dan akhirnya
Alice memutuskan dia lebih menyukai masakan Ryan walaupun hanya koki di sebuah warteg, tapi masakan Ryan lebih enak ketimbang Jack yang tampak terpaksa dengan profesinya tersebut. Setelah makan-makan mereka pun ancur kacai lanjut dengan ngobrol bareng di mana mereka membahas jam tangan Jack yang punya sejarah tersendiri, di mana jam tersebut didapatkan dari Ryan yang kalah judi gaple sekitar 15 tahun yang lalu. You want to see the watch? You can see the watch. Setelah babangus mereka capek ngobrol ngalor ngidur, Alice yang merasa cocok dengan Jack akhirnya ngoloyot pergi ke kamar untuk kokbrut, sementara Ryan hanya molongo saja meratapi nasib dengan memegang masakan yang baru saja ia masak. Di keesokan paginya Ryan langsung dikejutkan dengan pesan dari seorang rentenir yang menagih hutangnya, dan kemudian terungkaplah bahwa kepergian Ryan ke tempat itu selain untuk menemui temannya juga untuk menghindari debt collector yang hampir setiap hari menerornya dan terus mendesaknya untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Tak lama berselang Jack akhirnya pulang setelah mengantarkan Alice ke hotelnya. Tak berselang lama pula Jack pun pamit keluar karena ada sesuatu yang harus diurusnya. Setelah Jack pergi, Ryan yang kepo lantas membuka laptopnya Jack yang masih menyala dan ia melihat akun rekeningnya, dan ketika dibukanya Jack mempunyai jumlah uang yang sangat banyak, 1.702 euro atau sekitar 31.475.619.000 rupiah dari pekerjaan seorang koki yang memasak untuk orang-orang kaya. Singkat cerita, di malam harinya mereka kembali ngobrol membahas tentang kehidupan masing-masing, di mana Jack ini bercerita seolah-olah dia orang yang merasa paling susah dan sengsara, padahal Ryan tahu Jack mempunyai duit banyak di rekening. Ryan pun sempat mau minjem uang ke Jack untuk melunasi hutang-hutangnya, namun karena Jack terus berbicara kehidupannya yang belangsak, akhirnya Ryan pun tidak jadi mengutarakan niatnya dan menunggu waktu yang tepat untuk kembali berbicara dengan Jack perihal minjem duit. There's another part of me that's glad you're here, man. I'm glad I came too. Di keesokan paginya ketika bangun tidur, alangkah terkejutnya Ryan saat menemukan Jack sudah ngegantung aneh dan sudah dalam keadaan maut total. Ryan yang shock parah melihatnya namun tidak mau dulu melapor polisi. Dia malah bengong memikirkan hutangnya hingga akhirnya terbersit sebuah ide nakal dan brilian menurutnya untuk menyembunyikan jasadnya Jack supaya bisa mengambil semua uang di akun rekeningnya untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Karena butuh verifikasi dan validasi dari pemilik, Ryan pun mau tidak mau harus datang ke kantor cabang terdekat sambil membawa kartu identitas diri. Setelah panjang lebar berbicara dengan customer service, ia pun langsung memesan SIM palsu di internet atas nama Jack, tapi wajahnya Ryan yang dikirim, dan SIM tersebut akan selesai dalam beberapa hari lagi. Bersamaan dengan itu, tak lama kemudian si rentenir kembali mengancam dengan mengirim foto ibunya yang sedang berada di luar, dan si rentenir mengancam akan menghabisinya jika Ryan tidak segera melunasi hutang-hutangnya. Dan akhirnya makin kuatlah tekad Ryan untuk menyembunyikan jasadnya Jack. Ia lantas menyeret jasadnya Jack ke tepi danau untuk ditenggelamkan ke dasar menggunakan babandul yang berat, yaitu dumbbell fitness sebagai pemberatnya. Di keesokan harinya Ryan lagi santai ngopi di sebuah kafe sambil nego sama rentenir perihal penundaan pembayaran hutang, di mana Ryan sedang menunggu SIM palsunya datang terlebih dahulu. Tapi nampaknya si rentenir tidak sabaran dan memaksa Ryan untuk segera melunasi semua hutangnya pada hari itu. Saat pulang ke villa, Ryan dikejutkan dengan sebuah mobil mewah yang terparkir di sana, dan ketika masuk ternyata itu adalah orang dari agensi di mana Jack bekerja yang bermaksud mengecek persiapan Jack sejauh ini dan sampai mana persiapan menjelang jamuan orang-orang kaya ketika datang.
Cewek ini kita sebut saja namanya Neneng, didampingi oleh asisten yang kita sebut saja namanya Aceng. Yang kebetulan sekali Neneng dan Aceng ini belum pernah ketemu dengan Jack secara langsung, sehingga Rian dianggap sebagai Jack yang akan memasak untuk para klien mereka. So, everything all right? Produce is it's in good shape. I love this house. You haven't been here before. Ketika ditanya sampai sejauh mana persiapan dan menu apa saja yang nanti dihidangkan, Rian yang merupakan seorang koki sama dengan Jack pun tidak terlalu panik dan gugup ketika menjawab pertanyaan tersebut. Di mana pikiran Rian ini merupakan kesempatan bagus untuk membayar hutangnya di hari itu dengan cara meminta DP terlebih dahulu. Pokoknya yang dipikiran Rian geus kumangke saja. Dan Rian pun bisa bernapas lega ketika ditransfer DP oleh si Neneng, dan itu langsung dibayarkannya kepada rentenir. Dan sekarang ia harus mempertanggungjawabkan semua perbuatannya yang mengaku sebagai cek kepada agensi ini. So what, vetted? Chosen? Yeah, I had a couple questions for you. Sebagai koki, Rian seharusnya tidak terlalu cemas dengan menu apapun yang diminta Neneng, namun alangkah kagetnya ke dia ketika Rian diminta untuk memasak daging jelema dan harus memilih siapa calon mayit yang akan dimasaknya. Dan ternyata selama ini agensi yang dipegang Neneng ini adalah sebuah organisasi jasa memasak daging jelema khusus untuk orang-orang kaya yang butuh pengalaman berbeda dengan mengkonsumsi suatu makanan. This is our best option. Take care of their health. And we'll need 2 cuts. Di suatu malam, Rian berencana untuk kabur dengan mencari kesempatan saat Neneng dan Aceng sedang lengah. Namun rencana Rian harus gagal di saat Neneng mengajaknya untuk berbincang, di mana Neneng menegaskan bahwa agensinya adalah organisasi khusus yang punya klien dari kalangan elit di seluruh penjuru dunia, seperti orang kaya, para penguasa, dan orang-orang berpengaruh lainnya yang tentu saja mempunyai jaringan dan relasi orang-orang penting, sehingga jika Rian punya niatan untuk meninggalkan pekerjaan ini secara sepihak, nyawalah taruhannya. You might say that that's simply self-interest, 1%. Has global presence, assists more than 90 which it operates, and their footprint is... Itulah kenapa Jack sampai bunuh diri, yang mungkin saja ia merasa tertekan dan terjebak dalam organisasi bejat tersebut. Di keesokan paginya, Aceng membangunkan Jack untuk mengajaknya ke kota yang kemarin mereka sudah kunjungi, yang tujuannya mencari calon mayit yang akan dijadikan bahan masakan utama, di mana agensi ini menekankan bahwa calon mayit ini, atau biasa disebut produk oleh istilah mereka, harus dalam keadaan sehat, tidak mengidap penyakit tetelo, ambien, kurap, kudis, apalagi HIV dan kanker, dan produk ini tidak alot ketika dimakan, makanya harus diprioritaskan umurnya yang masih muda. Lantas ketika sudah di tempat tujuan, mata mereka tertuju pada seorang gadis yang sedang berjalan bersama dengan neneknya. Mereka kemudian mengikutinya. Tiba di sebuah jembatan, Rian dan Aceng pun kehilangan target karena si gadis bersama neneknya ini masuk ke dalam gang sempit, yang sampai akhirnya ada seorang tukang tambal ban yang usianya masih muda bertanya kepada Rian dan Aceng sedang mencari siapa di situ. Lantas Aceng pun mendapat kode konfirmasi dari Rian untuk menjadikan dia sebagai targetnya. ¿También sabes de carros? Algunas De cosas. ganarse la vida, ¿no? Así es. ¿Cómo te llamas? Aceng kemudian berkata bahwa mobilnya sedang mogok dan meminta si tukang bengkel muda ini untuk memperbaikinya. Lantas dengan perjanjian sejumlah uang untuk ongkos perbaikan, akhirnya si tukang bengkel ini mau memeriksanya dengan cara menyuruhnya masuk ke dalam kolong mobil. Sí, señor. ¿Cómo? Que si come comidas... Para mí todo está bien. Para mí también. Dan setelah si tukang bengkel ini koi ditembaki Aceng, tiba-tiba saja muncul si gadis dan neneknya didampingi bapak polisi yang datang dengan maksud untuk menanyakan alasan kenapa Aceng dan Rian mengikuti gadis tersebut. Sebagai seorang profesional yang sudah lama bekerja di agensi, Aceng pun menjawab bahwa keberadaan mereka di tempat itu sedang melakukan survei akan pembuatan hotel di wilayah itu, di mana Aceng menunjuk Rian sebagai arsiteknya. Lantas Aceng pun menunjukkan kartu nama perusahaan yang sangat meyakinkan. A hotel. That sounds good.
That's for sure. Setelah mengelabui bapak polisi itu, Aceng dan Rian pun terlihat sudah dalam perjalanan pulang dengan tubuh si tukang bengkel yang berhasil dibawa di dalam garasi. Yang setibanya mereka di villa, mereka langsung menyeret mayat tersebut untuk dibawa ke sebuah ruangan rahasia di bawah tanah. Dan sekarang giliran Rian yang bertugas dalam memotong-motong mayat tersebut. Sempat bingung dan celungak-celinguk karena seumur hidup Rian belum pernah sama sekali memotong daging jelema, apalagi mengolahnya menjadi sebuah makanan yang layak lebok untuk disajikan dalam berbagai menu. Great. Harvest the tongue. There's been a request. Beberapa jam kemudian, saat villa sedang didekorasi oleh tim khusus pendekoran, Rian yang tengah mandi setelah bebolokot ku getih. Sementara itu Aceng sedang menyalakan kompor untuk mengulub tulang dan membawa beberapa nampan berisi daging-daging yang sudah dipotong kecil-kecil. Setelah mandi, Rian melihat paket yang berisi SIM palsu yang ia pesan beberapa hari yang lalu. Dan setelah memikirkannya dengan matang, Rian pun ngolembar kembali untuk kabur diam-diam menggunakan mobil milik Jack. Yang tepat saat ia sudah berjalan beberapa meter meninggalkan villa, tiba-tiba saja You alright? Rian tak sengaja menabrak tukang kebun yang tepat saat itu juga Aceng datang menghampiri. Rian pun beralasan bahwa mobil itu remnya blong karena mobil sudah terlalu tua. Namun Aceng bukanlah orang boloho yang bisa diwaduli begitu saja, hingga Rian akhirnya jujur tentang keinginannya untuk pergi meninggalkan pekerjaan itu. Melihat Aceng yang sama sekali tidak marah atau mengadukannya kepada Neneng, ia malah memberi saran dan nasihat terbaik untuk Rian agar jangan kepikiran untuk kabur dari agensi, karena sejauh ini ia tahu selama ini tidak ada satupun pekerja atau koki yang berhasil lolos dari agensi karena memang memiliki jaringan yang sangat luas dan tersebar di berbagai penjuru dunia, sehingga tidak akan sulit bagi agensi untuk menemukan keberadaan siapa saja yang membelot dari agensi, termasuk Rian sendiri. Big effort, you know. Everyone. Sheer fused all pain. Hingga tak punya pilihan lain selain Rian harus gas melanjutkan pekerjaan itu dengan menjelaskan 4 menu makanan berbeda untuk setiap masakan di depan Neneng. Karena acaranya akan digelar nanti malam dan akan dihadiri oleh 5 orang penting dari berbagai negara, Neneng berpesan agar Rian serius dan tidak main-main. Dan inilah 2 orang tamu pertama yang datang, yang kebetulan merupakan pasangan suami istri, entahlah atau juga pasangan selingkuhan yang berasal dari Belgia. Tak lama setelah kedatangan mereka, muncullah seorang polisi yang sempat menemui Aceng tadi siang ditemani dengan seorang detektif kepolisian provinsi yang kebetulan merupakan paman dari keponakannya yang hilang, yaitu tukang bengkel yang saat ini sedang dikulub. Please sit down. Seperti yang kita ketahui, niatan Pak Polisi dan Pak Detektif ini untuk menemui Aceng terkait hilangnya si tukang bengkel yang merupakan keponakannya sendiri. Dari keterangan Pak Polisi, Aceng dan Rian terlihat di lokasi tersebut. Karena Aceng sedang keluar menjemput tamu yang lain, Neneng pun terpaksa mempertemukan Rian yang sedang memasak di dapur dan memperkenalkannya sebagai seorang arsitek dalam proyek hotel tersebut. This morning before you spoke with this officer, what were you doing? Maurice and I continued to work. We were searching for location. Namun karena Rian sedang memakai baju koki, Rian pun beralasan bahwa selain profesinya sebagai seorang arsitek, ia juga mempunyai hobi memasak makanan. Karena Rian terlihat gugup dan takut ketika ditanya seputaran ilmu arsitektur, Neneng pun dengan sigap menawari Pak Polisi dan Pak Detektif sup daging yang tanpa mereka sadari itu merupakan daging si tukang bengkel. Tak mau menjadi kacau takutnya Pak Detektif menanya keberadaan tamu di villa itu, Neneng pun segera menemui mereka untuk menjelaskan bahwa kedatangan mereka ke sini sebagai investor pada proyek pembangunan hotel di tempat itu. Neneng pun kembali ke dapur untuk mendampingi Pak Detektif dan Pak Polisi yang sedang menikmati sup daging dilema tersebut. Lalu si Bapak Detektif bertanya, daging apakah ini, kok enak dan pulen? Rian pun menjawab bahwa itu daging campuran antara babi dan domba.
Tak lama setelah itu Pak Detektif minta izin untuk ngecas HP di pojokan ruangan. Sembari nunggu baterai HP penuh, ia mulai mengajukan beberapa pertanyaan seputar dunia arsitektur, di mana Rian yang pueken dengan jawaban tersebut dan panik yang nampak sekali gelagapan. Tapi beruntung ada suara ramai-ramai di luar, yang itu merupakan suara dari tamu-tamu lainnya yang baru tiba di tempat tersebut. Yeah. Sebelum menemui tamu, Neneng pun menegur Rian yang seharusnya sudah memahami skenario apabila berada dalam situasi buruk seperti itu. Lantas Neneng kembali menemui Pak Detektif yang baru selesai meminta keterangan dari Aceng yang dengan lihainya dapat mengelabui Pak Detektif dengan semua alibi dan keterangan palsu. About Jose taking a spontaneous event. You would know about this. Saat yang dinantikan Neneng pun tiba, yaitu Pak Detektif itu segera pergi dari villa tersebut. Namun sebelum pergi, detektif malah mendatangi kelima tamu yang sedang makan untuk pamit pulang, sekaligus meminta maaf atas gangguan selama dia datang. Hingga secara tidak diduga dan sangat tidak diharapkan Neneng, tamu dari Jepang malah menawari si detektif untuk makan bersama, sementara si polisi memilih untuk pulang duluan karena ada pekerjaan yang lain. I'm not. I've been married for 22 years. Keputusan Om Botak dari Jepang ini mendapat teguran dari Neneng yang mengkhawatirkan kenyamanan dari tamu yang lain, di mana si Om Jepang ini malah menjawab bahwa orang sepertinya dan tamu-tamu yang lain butuh pengalaman yang tidak biasa dan anti mainstream yang memicu adrenalin, sehingga dengan diajaknya Pak Detektif gabung untuk makan di meja yang sama justru malah menambah nafsu makan dan sensasi berbeda. What have you told Tak Japan? lama berselang, Aceng memberitahu Neneng bahwa ada tamu asing yang berada di depan hendak menemui Jack, dan ternyata itu adalah Alice yang di awal film menjadi kekasih semalamnya Jack. Hi, I'm Alice. I'm a friend of Jack's. Yeah, sorry, it's not a great night for pop-in. Karena Alice memaksa untuk ketemu Jack, Neneng pun memberinya izin masuk dengan harapan Alice segera pulang setelah bertemu dengan Jack. Okay, come in. Rian yang melihat Alice datang pun cukup terkejut dan tidak menyangka ia akan datang kembali ke villa itu di waktu yang sangat tidak tepat dan beresiko. Saat sedang bekerja meramu masakan, Alice malah duduk di atas meja menanyakan keberadaan Jack dan kenapa bukan dia yang memasak. Dengan gaya gelagapannya, Rian menjawab bahwa Jack sudah pulang ke kota asalnya dan semua pekerjaan dibebankan kepada dirinya. Alice yang sedikit kecewa pun akhirnya pamit pulang, namun dia terkejut ketika melihat Rian memakai jam tangan milik Jack, sehingga Alice yang curiga kemudian buru-buru pulang. He gave me this before. I'll see ya. Kembali ke Jack yang saat itu dipanggil para tamu untuk mendapatkan apresiasi dan tepuk tangan karena masakan Jack adalah salah satu masakan terbaik yang pernah mereka makan. Dan mereka meminta masakan penutup berupa lidah yang dipotong-potong layaknya sashimi atau makanan khas Jepang. Lantas Jack pun kembali ke dapur untuk menyiapkan menu tersebut. The darling of our chef. So, yes, tongue sashimi with sorbet. Dan alangkah terkejutnya Neneng dan Rian ketika mendapati lidah si tukang bengkel itu mengidap penyakit herpes, hingga timbul lepuhan berwarna kemerahan pada jaringan kulit yang kalau tetap dipaksa dihidangkan akan terlihat jelek dan rasanya tidak enak. Make something else. Something better. Melihat gejala itu, mereka harus mencari lidah lain yang lebih sehat untuk dihidangkan kepada para tamu, dan tepat saat itu juga Alice malah kembali ke dalam untuk minta tolong dipanggilkan taksi karena mobilnya sedang mogok. Beberapa saat kemudian Rian pun menyajikan sashimi lidah kepada para tamu yang pastinya sudah ditebak lidah siapakah itu. Dalam menyajikan makanan, Rian diam-diam mengirimkan pesan rahasia kepada Pak Detektif untuk menemuinya di dalam toilet. Rian pun akhirnya menjelaskan bahwa semua masakan itu dibuat dengan bahan pokok daging jelema, dan jelema itu adalah keponakan dari Pak Detektif. Mendengar hal itu, Pak Detektif pun langsung ongkek di WC dan memuntahkan semua makanan yang sudah dimakannya. Setelah menyusun strategi dengan Rian, detektif pun langsung izin pulang, namun ia tidak langsung pulang melainkan pergi bersama Rian ke ruangan bawah tanah untuk memastikan bahwa benar daging jelema yang dimakannya itu adalah betul keponakannya. World. Dan detektif sangat-sangat shock parah ketika Rian mengangkat babatok tukang bengkel dari wajan yang buat memasaknya itu. Phone charging in the kitchen.
Dan ketika akan menghubungi pihak kepolisian, ia baru ingat ketika ponselnya tertinggal di dalam, dan ketika Rian menawari HP-nya untuk menelepon kepolisian, si detektif tidak hafal dengan nomornya, dan satu-satunya cara adalah dengan mengambil ponselnya yang masih ngecas di dalam. Sementara detektif disuruh menunggu di ruangan tersebut, Rian kemudian pergi untuk mengambil ponselnya tepat para tamu sudah selesai makan dan akan pulang kembali ke negaranya masing-masing. Di mana ketika Rian mengantar para tamu ke depan, Aceng yang curiga dengan gerak-gerik Rian pun langsung ke ruangan bawah tanah dan menghabisi si detektif menggunakan mesin gergaji. Did you get it? Saat Rian kembali ke ruangan bawah tanah, si detektif sudah maut bersimbah getih tepat di sampingnya Aceng yang walaupun sudah tahu betul jika Rian hendak membongkar semuanya, ia tetap bersikap biasa saja dan masih meminta Rian untuk membereskan kekacauan itu. Camila, I'm writing this on an airplane. The situation is... Last night I learned that Jose ignited fear and panic in him. I find this hard to believe. How? I have an address for Jose. I am sure you are worried. We'll write soon. Setelah acara selesai, Neneng pun sedang sibuk merekayasa kematian Pak Detektif dengan bantuan dari kantor pusat agensi yang memang sudah sangat lihai dan profesional dalam menangani hal buruk yang akan terjadi. Case the cops check. Exhausted. Di keesokan paginya, Rian masih terjaga di atas ranjang setelah semalaman tidak bisa tidur mengingat apa yang sudah dibuatnya, di mana Neneng memberitahunya bahwa ia mendapatkan banyak email pujian dari para tamu atas masakan yang dibuat Rian. Dari pusat agensi akan menggelar kembali acara yang lebih besar dan mengundang tamu dari berbagai penjuru dunia dan tentunya kalangan yang lebih elit lagi. Neneng juga sudah mentransfer sisa gaji pembayarannya sebesar 250.000 euro atau sekitar 4.608 juta rupiah. Neneng juga menegaskan jika dalam waktu singkat Rian akan menjadi orang kaya raya dan sesuai prosedur dan protokoler dari agensi. Rian disuntikan GPS super kecil di bagian lehernya untuk mencegah Rian kabur dan mendeteksi keberadaan Rian bila ada niatan untuk membicarakan rahasia ini kepada orang lain ataupun ke pihak kepolisian. Karena acara sudah selesai, Rian pun diperbolehkan pulang kembali ke London yang menjadi tempat asalnya, di mana terlihat Aceng sedang membakar 2 unit mobil milik Neneng dan detektif untuk menghilangkan barang bukti. Setibanya di bandara dan menunggu jadwal penerbangan, Rian pun bertemu dengan salah satu calon penumpang yang sama-sama sedang menunggu pesawat. Dan terlihat mereka sedang ngobrol santai dan tiba-tiba si pria curhat dengan pekerjaannya sebagai orang lapangan di sebuah perusahaan yang gajinya tidak terlalu besar dan sering menghemat biaya transportasi dengan menginap di hotel murah meriah di sekitar bandara. Betapa kagetnya si pria tersebut tentang pekerjaannya Rian yang hanya seorang koki yang dibayar miliaran rupiah dan menginap di villa mewah, di mana si pria itu tidak tahu bahwa betapa tertekannya Rian dengan pekerjaan tersebut. Dan film pun berakhir. Bagi saya film ini sangat menarik sekali, di mana menggambarkan para elit yang memuaskan hasratnya dan rakyat kecil dipaksa untuk mengorbankan nyawanya. Timpang dan biadab sekali. Semoga teman-teman terhibur. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan senantiasa mendapatkan rezeki dari pekerjaan yang halal untuk keluarga. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Bye-bye.